Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjid Arafah rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di suatu majelis ilmu, khususnya dalam kuliah subuh pada pagi hari ini. Kita sudah memasuki awal bulan Ramadan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mendengar ayat yang saya bacakan itu tadi. Ayat ini sangat populer. Kira-kira apa menurut Pak Ibu? Karena sudah sering kita dengar ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Itu setiap Ramadan masuk, itu pasti ustaz-ustaz. Saya bukan ustaz, saya orang biasa-biasa saja. Tapi ada kaidah fikih yang berbunyi begini: Unzur maqal wala tanzur man qal. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Kendati bukan ustaz ya, kalau ada perkataan atau penyampaian yang ada hikmahnya ya diambil. Kalau tidak ada ya didiamkan saja. Kalau ada buruknya ya dibuang. Gitu. Kembali ke topik, bahwa ayat ini seringkali dikutip oleh para ustaz ketika ceramah dalam masuk bulan Ramadan. Ayat ini sangat populer, sangat familiar di telinga kita. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin jarang ya orang mengutip ayat ini. Begitu. Nah, biasanya penceramah itu membicarakan tentang hikmah puasa terkait dengan ayat yang sudah saya tadi bacakan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengupas ayat itu secara lafziyah, tafsir lafziyahnya seperti apa ayat itu. Nah, seringkali kan orang menyampaikan itu hanya maknanya, tapi seringkali jarang disampaikan makna lafziyahnya, tafsir lafziyah dari ayat diwajibkan dengan puasa. Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah rahimahullah, apabila kita membedah perkata-perkata verbatim dari ayat itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan dan hikmah sekaligus dalam ayat itu. Ya, pertama di sini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada huruf ya. Dalam bahasa Arab itu disebut huruf nida. Huruf nida itu adalah panggilan. Ya, jadi kalau memanggil itu dalam bahasa Arab pakai huruf ya, dan tidak hanya ya, tetapi yang sering digunakan dalam Al-Quran itu adalah huruf ya sebagai huruf nida, panggilan. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak
Itu panggilan. Lalu dilanjutkan ada huruf alif dan ya. Itu disebut sebagai mubanah. Dan dilanjutkan lagi ada huruf ha. Itu disebut tanwin. Maknanya apa? Ada huruf ya, alif dan ya maupun ha itu tadi. Ya ayyuhal itu tadi. Maknanya ialah bahwa Allah betul-betul ingin memperhatikan bagi hamba-hambanya, ya, agar semuanya itu betul-betul diperhatikan dengan seruan dari Allah itu tadi. Agar kita sebagai mukhatab, ya, sebagai pendengar, sebagai penerima ayat itu, kita bisa memperhatikan dengan seksama seruan dari atau panggilan dari Allah itu tadi. Itu hikmahnya di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Qur'an itu disebut 89 kali Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu itu 89 kali. Hai orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Hai orang-orang beriman. Itu adalah panggilan sayang dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Biasanya makna ya ayyuhalladzina amanu itu kebanyakan ayat-ayat yang turun di kota Madinah atau sering disebut ayat Madaniyah. Dan biasanya sering disertai dengan kalimat himbauan atau perintah atau larangan. Jadi ketika Allah sudah bilang ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya, lalu di situ ditambah ada sebuah himbauan, perintah atau larangan gitu. Nah, contohnya itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu adalah perintah dari Allah. Itu makna lafziahnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, lalu diteruskan dengan ayat kutiba alaikumusiyam. Kutiba, diwajibkan. Nah, kutiba itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut fi'il mabni majhul. Jadi kalimat pasif atau kata kerja fi'il pasif. Kutiba, diwajibkan. Para mufasir sepakat memahami makna kutiba itu sebagai furida. Artinya apa? Diwajibkan. Padahal kalau kita memahami makna lahiriah dari kutiba itu, kalau kalimat aktifnya itu kan kataba, Bapak Ibu. Kataba, mewajibkan. Kalimat aktifnya begitu. Jadi fi'il mabni ma'lum, kataba. Tetapi di situ Allah menggunakan fi'il majhul majhul, fi'il mabni majhul, kalimat pasif atau kata kerja pasif, kutiba. Maknanya, makna lahiriahnya itu artinya kataba itu adalah menulis. Menulis. Bukan mewajibkan, tapi menulis. Nah, kalau menggunakan kalimat yang pasif, kutiba berarti ditulis. Tetapi yang namanya kosakata bahasa Arab itu satu kosakata saja maknanya bisa berbagai macam makna, Bapak Ibu. Tidak hanya menulis, tapi juga bisa berbagai macam makna. Ya, termasuk tadi itu para mufasir sepakat memahami kata kutiba itu ialah urida, diwajibkan. Itu Bapak Ibu. Nah, ada juga yang berpendapat kenapa pakai kata kutiba itu karena memang perintah puasa itu sudah tercantum dalam Lauhul Mahfuz, sejak Lauhul Mahfuz. Jadi diwajibkan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa Bapak Ibu? Suatu tempat dituliskannya
seluruh takdir kehidupan manusia dan alam semesta sebelum manusia dan alam semesta ini diciptakan. Itu dan juga yang berpendapat seperti itu. Jadi ulama tafsir itu sepakat memahami ketiga itu diwajibkan. Alaikumusiyam, atas kamu semua itu berpuasa. Asyam itu kan dari kata bahasa Arab soma yasumu, artinya menahan. Jadi kata asyam itu menahan dari segala sesuatu. Ya kalau berpuasa itu ya menahan dari hawa nafsu. Makna puasa itu kan apa? Menahan dari lapar, dahaga, dan berhubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya apa? Matahari. Itu saja masih banyak yang memahami ada perbedaan makna yang dimaksud tenggelamnya matahari itu apakah ketika maghrib itu atau sudah betul-betul tenggelam gelap gitu. Nah, tapi mayoritas memahami ya ketika maghrib itu, jadi ketika senja atau apa sandikolo itu. Nah, jadi itu maknanya begitu. Jadi puasa itu kan menahan diri, makna literalnya begitu. Lalu diteruskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Jadi puasa itu sudah disyariatkan oleh Allah jauh sebelum Islam itu turun atau dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau kita memahami pengertian Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran itu sebagai wahyunya. Tetapi makna Islam itu kan secara generik, itu kan agama yang berserah diri, pasrah, al-hanafiyatu samhah, agama yang lurus. Itu makna generiknya begitu, makna aslinya begitu. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya secara generik berarti sudah mempraktikkan al-Islam itu sendiri, yaitu apa? Agama yang hanif, hanafiyatu samhah gitu. Jadi umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Umat Yahudi juga berpuasa. Umat Kristen atau Nasrani juga berpuasa. Umat Yahudi itu ada agama tertua, ya usianya sudah 4.000 tahun. Tapi ada juga yang lebih tua lagi, Hindu. Itu agama paling tua. Agama Yahudi itu sudah 4.000 tahun. Agama Nasrani itu sudah 2.000 tahun. Dalam agama Yahudi itu dijelaskan dalam Alkitab, ya kitab Imamat, di situ ada kewajiban umat Yahudi untuk berpuasa. Jadi kitab perjanjian lama itu yang dipegang oleh umat Yahudi dan juga umat Kristen sekarang ini itu terdiri dari beberapa pasal beberapa kitab. Nah, salah satu kitab itu memuat ajaran-ajaran atau kitab Taurat yang pernah diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Di situ ada kitab Imamat. Disitulah perintah berpuasa itu diperintahkan oleh Allah kepada umat Yahudi. Itu dalam kitab Imamat. Sampai sekarang pun umat Yahudi mempraktikkan puasa, yaitu namanya puasa Gafirot atau puasa hari perdamaian. Nah, umat Kristen pun juga berpuasa, yaitu ketika Yesus pada waktu itu berpuasa 40 hari 40 malam di sebuah bukit. Itu dijelaskan dalam kitab Injil Perjanjian Baru, dalam kitab Matius itu dijelaskan bahwasanya ada kewajiban berpuasa. Makanya orang-orang Kristen itu juga ada puasa Ester gitu ya. Kalau orang Katolik itu sebelum hari Paskah itu 40 hari sebelum Paskah itu juga berpuasa. Tapi puasanya tata caranya berbeda dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Islam, oleh Allah untuk umat Islam. Itu umat-umat terdahulu. Makanya puasa itu dalam konteks usul fikih disebut syar'u man qablana.
Jadi syariat yang sudah dahulu tapi masih berlaku sampai sekarang. Nah itu. Nah sejarah puasa itu asbabun nuzulnya itu kan, asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi sebab turunnya surat Al-Baqarah 183 itu adalah pada waktu itu Nabi Muhammad berada di Madinah, sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad sudah mempraktekkan puasa, yaitu apa? Puasa sebulan itu 3 hari. Jadi 3 hari dalam berpuasa 3 hari selama dalam waktu 1 bulan itu ada waktu-waktu khusus, yaitu selama 3 hari untuk berpuasa. Begitu juga puasa Asyura, itu juga dipraktikkan Nabi sebelum disyariatkan puasa Ramadan. Dan puasa Asyura ini juga pernah disyariatkan oleh umat-umat Yahudi. Nah itu adalah sejarah puasa atau asbabun nuzul puasa. Nah terakhir, tujuan berpuasa yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Makna takwa itu apa Bapak Ibu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna takwa. Nah, esensi dari takwa itu ialah taqarrub ilallah. Taqarrub itu berasal dari kata qoroba, artinya mendekat. Berarti apa maksudnya? Kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi esensi atau tujuan berpuasa itu agar kita itu ialah taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah dengan kebersihan hati dan jiwa kita, dengan pikiran kita yang jernih, dengan kita menjalankan perintah Allah, dengan jauh larangannya, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Nah itu adalah makna puasa apabila kita tinjau dari makna dari tafsir lafziahnya. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.